Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui media sosial ya atau online ya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan penjelasan yang telah saya pahami mengenai macam-macam sujud serta macam-macam sholat sunat. Berbicara tentang sujud, kita hanya biasanya terpaku kepada ibadah sholat saja. Namun di luar itu ada sujud-sujud yang lain yang belum kita ketahui. Nah, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam sujud yang saya pahami ya. Mohon maaf apabila nanti dalam pemaparan materi ada materi yang kurang dimengerti karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Nah, yang saya ketahui macam-macam sujud itu ada 3. Yang pertama ada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dilakukan oleh seseorang yang apabila ia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan, misalnya ia mendapatkan rezeki yang banyak, terus ia mendapatkan nilai yang memuaskan, atau seseorang itu diselamatkan dalam musibah dan disembuhkan dalam suatu penyakit. Nah, syarat melakukan sujud syukur ini yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis, lalu menghadap kiblat. Nah, hanya itu syaratnya. Nah, terus bacaannya bagaimana? Nah, ini bacaannya ya. Ada 2 pendapat. Yang pertama bacaannya yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang kedua ada sebagai berikut yang ini. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu. Terus dalil tentang sujud syukur ini ada di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan oleh seseorang yang ketika membaca Al-Quran atau sedang berdiam diri lalu ia mendengarkan ada ayat-ayat sajadah. Nah, langsung diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bacaannya yaitu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang terakhir yaitu ada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan oleh seseorang apabila di dalam sholatnya ia melakukan kesalahan, yaitu yang pertama lupa jumlah rakaat, yang kedua lupa bacaan sholatnya, yang ketiga ketinggalan salah satu rukun sholat. Nah, sujud sahwi ini dilakukan di dalam sholat, yaitu ketika sebelum salam. Nah, dilakukannya biasa saja seperti sujud dalam umumnya, namun ada bacaannya tersendiri yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, itu mungkin pemaparan tentang macam-macam sujud yang saya pahami. Mohon maaf apabila kesalahan. Nah, kembali lagi ya, bahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam sholat sunat. Nah, seperti biasa saya akan memaparkan hasil pemahaman saya ya. Mohon maaf lagi apabila ada kesalahan. Nah, saya akan memulai tentang pembahasan macam-macam sholat sunat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Nah, sholat sunat adalah sholat yang sangat dianjurkan, namun apabila ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Nah, saya akan membahas satu persatu macam-macam sholat sunat. Yang pertama ada sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini adalah sholat sebagai pengiring sholat fardu, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu waktu-waktu yang saya ketahui tentang sholat rawatib. Yang kedua adalah sholat sunat duha. Nah, sholat sunat duha ini dilakukan di pagi hari, yaitu sekitar kurang lebih 7 hasta matahari naik atau matahari terbit, yaitu sekitar pukul 7 sampai waktunya zuhur. Nah, sholat duha ini hitungan rakaatnya 2, 4, 6, 8, sampai 12. Adapun cara-caranya yaitu seperti sholat sunat biasa, namun ada doa khususnya yaitu doa duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin. Nah, itu doa duha yang wajib kita baca ketika kita selesai melaksanakan sholat duha. Sholat duha ini juga diyakini banyak umat Islam adalah sebagai sholat penjemput rezeki pada pagi hari. Nah, sholat yang selanjutnya adalah sholat sunat tahajud. Rasulullah sangat menganjurkan sholat tahajud ini karena beliau menerangkan bahwa sholat tahajud ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, hitungan rakaatnya yaitu dari 2 sampai 11 rakaat. Dilakukannya pada sepertiga malam. Sholat yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunat yang dilakukan oleh seseorang apabila seseorang itu dihadapkan pada 2 pilihan yang sangat sulit. 2 pilihan yang sangat sulit. Nah, Allah menganjurkan apabila terjadi keadaan seperti itu, maka seseorang itu dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah. Tujuannya agar mendapat petunjuk dari Allah, agar mendapatkan keputusan atau jalan yang terbaik. Yang selanjutnya sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat dilakukan apabila seseorang ingin benar-benar bertaubat dari segala dosa yang pernah diperbuatnya. Yang selanjutnya yaitu sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan atau minimalnya dilakukan 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali, bahkan 1 minggu sekali. Nah, sholat tasbih ini setiap rakaatnya membaca tasbih. Ada yang 10, ada juga yang 15. Nah, setiap 2 rakaat berjumlah 150 tasbih. Jadi jika 4 rakaat berarti berjumlah 300 tasbih yang harus kita baca. Bacaan tasbihnya itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun, sholat sunat tasbih ini biasanya dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban atau pada malam nisfu Sya'ban, karena pada saat itu amalan kita selama 1 tahun itu disetorkan dan diganti dengan yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa yaitu sholat yang dilakukan apabila kita menginginkan turunnya hujan. Yang selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat yang dilakukan sebagai penghormatan kepada masjid. Sholat ini dilakukan sebelum kita duduk di dalam masjid, berjumlah 2 rakaat. Nah, yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir sholat sunat hari raya, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada juga sholat 2 gerhana, yaitu sholat sunat gerhana bulan dan sholat sunat gerhana matahari. Nah, alhamdulillah pemaparan materi saya sudah selesai mengenai macam-macam sujud dan macam-macam sholat sunat. Jadi kesimpulannya, sujud itu merupakan salah satu gerakan di dalam sholat yang sangat dianjurkan. Dan ada juga
macam-macam sujud yang disunahkan ketika terjadi fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian tertentu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, yang kedua ada pula sholat, macam-macam sholat sunat. Nah, sholat-sholat sunat itu dilakukan sebagai pelengkap dari sholat fardu. Nah, lumayan apabila kita melakukan sholat sunat, berarti kita itu menambah pahala dan menabung pahala untuk bekal kita di akhirat. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak dan teman-teman yang telah membantu terlaksananya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi penonton atau bagi pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.